Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rikal, saya dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0447600573. Pada kesempatan kali ini, ada tugas dua basis data. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat grafik ERD berdasarkan ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, panduan pengerjaan lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Berikut adalah panduan tata cara praktikumnya. Oke, mungkin langsung saja saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya. Oke, pertama kita Windows R ke command prompt ya, seperti ini. Lalu kita pindah folder dulu, ketik cd, tambah titik-titik ini. Lalu jika sudah seperti ini, baru kita klik cd xampp mysql bin seperti ini. Jika sudah kita enter, maka hasil tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita lalu ketik mysql itu Oke, jika kita sudah melakukan pengetikan seperti ini, kita tinggal tekan enter. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya jika tampilan seperti ini, maka masuk ke basis data telah berhasil. Kemudian tampilkan semua basis data yang telah ada pada MySQL atau MariaDB dengan cara mengetik show database. Show database. Oke, enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, basis data yang telah ada pada MySQL atau MariaDB adalah information schema. MySQL performance schema, lalu PHP MyAdmin dan tes. Oh, tesnya ada. Oke, hanya sampai PHP MyAdmin. Selanjutnya kita langsung akses ke websitenya di localhost PHP MyAdmin. Ini berikut tampilan websitenya, maka akan tampilan halaman seperti ini. Oke, lalu kemudian kita perintah SQL untuk menciptakan sebuah basis data adalah create database, yaitu kita lakukan di command prompt. Kita coba langsung bikin create database rumah sakit. Oke, jika sudah melakukan pengetikan seperti ini, create database rumah sakit, kita tekan enter. Oke, query oke, one row affected. Oke, maka sudah jadi file rumah sakitnya. Lalu kita kembali lagi ke websitenya. Oke, jika lihat di sini di MySQL. Oke. Rumah sakit sudah ada ya guys. Rumah sakit sudah ada. Kemudian sebentar, saya baca panduannya dulu.
Oke, kita lihat dulu di soalnya. Oke, di sini kan ada dokter admin dengan atributnya 3 atribut yaitu ID dokter, ID admin, ID data. Ada administrator, ID admin, waktu jaga, nama admin. Ini ada 3 atribut juga. Oke, pertama kita kembali lagi ke website. Setelah di rumah sakit kita create new table. New table, oke. Pertama di sini kita akan membuat table pasien. Oke, pasien tadi ada berapa atribut? Pasien tadi ada ada 4 atribut. Oke, kita buat dulu di sini ID pasien. Oke. Lalu nama pasien, sini Farhar, detik 30. Lalu di sini ada alamat pasien, sini kita beri Farhar, detik 100. Oke, lalu di sini kita jenis kelamin, ini 1, ini benar. Oke, jika sudah kita lalu klik simpan. Oke, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya menambah field pada tabel pasien dengan ID pasien, integer 3, primary, key, auto insert, nama pasien. Oke. Selanjutnya kita bisa buat tabel-tabel yang lainnya sesuai dengan editor dan script ERD sesuai yang kita lakukan sebelumnya. Oke, di sini sudah ada pasien. Nah, kita bikin baru. Di sini lalu ada tabel administrator. Sorry, tabelnya ada di sini administrator. Administrator. Ini ID admin. Ini 3. Ini primary. Oke, kirim. ID admin lalu ada bentar. Pasien 1123. Ada tiga atribut. Oke, ID admin. Lalu di sini ada nama admin. Farhar ini 30. Oke. Lalu waktu jaga lalu di sininya Farhar. Lalu di sini 100. Oke, sudah 3 atribut yang kita buat. Lalu ketik simpan lagi. Administrator sudah jadi. Lalu tabel dokter. Kita lihat tabel dokter. Tabel dokter itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 atribut ya guys. 7 atribut. Maka sini kita klik baru lagi. Dokter. Oke. Di sini pertama ada ID dokter. ID dokter. Jadi pertama di dokter. Ini 3. Ini nama dokter. Lalu sini Farhar sini 30. Lalu di sini ada alamat dokter. Ini Farhar. Lalu ini 100. Lalu di sini ada atributnya adalah tanggal lahir.
di sini date. Nah, di sini ada 4. Berhubung atributnya ada 7, kita kirim tambahan kolom 3 lagi. Kirim. Oke, tanggal lahir. Tanggal lahir itu di sini date. Nomor HP di sini Farhar. HP Farhar di sini 15. Lalu di sini spesialis. Di sini Farhar lagi. 15. Waktu di sini waktu kerja di sini Farhar. Di sini 100. Oke, jika sudah kita klik tombol simpan. Oke, untuk tabel dokter kita sudah. Lalu di sini kita lihat lagi. Oke, di sini ada dokter admin. Dokter admin ini memiliki 3 atribut, yaitu ID dokter, ID admin, dan juga ID data. Oke, lalu kita tambah lagi baru. Nama tabelnya dokter admin. Dokter admin itu ada 3 atribut. Pertama ID data. Oke, data ini 3. Oke, ID data. Lalu di sini kita ada ID dokter. ID dokter. ID dokter, di sini ada ID admin. Jadi sudah simpan. Oke, tabel dokter admin sudah selesai dibuat. Lalu kemudian kita lihat lagi tabel pasien dokter. Pasien dokter ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atribut. Oke, lalu kita di sini new lagi. Di sini tabelnya di sini kita bikin pasien dokter. Pasien dokter, oke. Ini pertama ada pasien dokter. Ini 3. Ini kita set primary. Oke, setelah itu pasien dokter ada ID dokter. Ini 3 juga. Lalu ada ID pasien. ID pasien 3 juga. Waktu periksa. Ini date. Lalu karena ada atribut tambahan kita kirim lagi 1. Waktu periksa. Lalu di sini resep. Di sini kita klik Farhar 100. Oke, jika sudah kita klik simpan. Oke, untuk pasien dokter sudah jadi. Pasien dokter ada 5 atribut. Oke, sesuai. Setelah itu kita bikin tabel daftar. Daftar ada 3 atribut, 1, 2, 3. Oke, kita kembali lagi. Tabel daftar. Oke, daftar. Oke, pertama ini ada ID daftar. ID daftar, lalu kita klik. Tadi benar ini 3. ID pasien. ID pasien ini 3. Lalu sini ada
ID pasien lagi. Primary ID pasien. Oh sorry, ini ID admin. ID admin. Oke, sudah kita simpan. Oke, ini sudah jadi semua ya. Apa-apa saja yang harus kita buat pada tabel-tabel yang sesuai panduan. Oke, ada administrator, daftar, ada dokter admin, ada pasien dokter. Oke, selanjutnya adalah setelah tabel tersebut selesai dibuat, maka harus memulai relasi. Untuk memudahkan dalam pembuatan relasi, maka dalam praktikum ini akan dilakukan pada halaman PHP MyAdmin. Langkah awal untuk membuat relasi pada halaman PHP MyAdmin adalah dengan cara pilih database rumah sakit. Ini pilih database rumah sakit, lalu desainer. Nah, oke. Berikut tabel-tabelnya ya guys. Maaf, sedikit memakan waktu karena tadi saya sedikit bingung. Oke, kita ikutin sesuai gambar ya guys. Dokter admin, administrator, daftar, dokter, pasien. Lalu kita atur di sini. Oke, dokter admin, lalu administrator di sini. Administrator, daftar. Di sini. Pasien dokter di sini. Pasien. Oke, kira-kira seperti ini. Sebelum melakukan relasi, Anda harus melakukan pengaturan Foreign key terlebih dahulu pada field-field yang akan dijadikan Foreign key seperti oke, tabel dokter admin, Foreign key-nya ID dokter. Pengaturan. Ini kita bikin indeks. Ini juga indeks. Oke, ID dokter sama ID admin. Kita sudah kirim. Oh, oke, ini berarti sudah ya guys. Kita kembali lagi ke desain. Kita setting ini dulu deh. Yang harus diganti apa saja.
Hmm, ini di dokter, struktur, ini primary betul, pasien dokter, struktur, pasien dokternya ID dokter ini dia, oke, oke, lalu ID pasien, daftar, lalu di daftar, daftarnya ID pasien sama admin. Indeks, indeks lagi. Ini sudah tadi ya? Struktur, oh udah. Oke, langsung kita coba buat tabelnya. Desain. Admin. Dokter admin, lalu di bawahnya ada dokter. Lalu di sini administrator. Administrator. Daftar. Sini dokter di sini. Lalu pasien di sini. Oke, langsung kita bikin hubungannya pertama. Ini dulu deh. Administrator ke daftar. Administrator. Daftar. Apa aja? Apa ya? Apakah aja? Dokter admin, administrator, lalu di sini daftar, pasien, lalu pasien dokter, lalu dokter, relationship, dokter, dokter.
Apa ya? Oh, oke oke. Coba kita ulangi lagi. Hmm, untuk administrator, daftar, dokter, pasien dokter, pasien. Oke, langsung kita bikin relasi apa coba. Oh ya, dokter admin. Dokter, pasien dokter, pasien. Oke. Gini, mungkin saya coba di sini. Di situ. Hmm,